Bapak Ibu, sebelum saya membaca firman Tuhan, coba Bapak Ibu senyum dulu ya. Senyumnya seperti begini ya, sampai giginya kelihatan. Tunjukkan senyumnya kepada sebelah kiri kanannya, coba ya. Senyum dulu ya. Senyum ya. Jangan meremut, ini adalah hari Minggu. Amin. Hari kemenangan Tuhan Yesus bangkit dari kubur ya. Dan hari ini adalah harinya Tuhan dan kita bersukacita ya. Oke Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari Minggu keempat sesudah Paskah ya. Biasa disebut dengan hari Minggu Cantate atau disebut dengan Cantate Domini, di mana Cantate Domini itu artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau bersedia memberikan anakmu untuk mati bagi kami. Mau tidak sanggup menghalangi semua keberdosaan kami. Engkau telah tebus dan kami mengucap syukur. Dan kami sembuhkan dari penyakit kami yang sangat akut dan paling parah, yaitu kematian kekal itu. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami membutuhkan firman Tuhan untuk menguatkan hati dan jiwa kami, untuk kami bisa hidup dalam kebenaran, dan kami bisa hidup untuk memuliakan Tuhan. Buat kami mengerti kebenaran-Mu dan buat kami menghidupi kebenaran-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Ya. Firman Tuhan hari ini dalam minggu Cantate atau Cantate Domini terambil dari Mazmur 98 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 98 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap ya. Tolong dibantu saja Mas ya. Jadi setiap saya menyebutkan ayat pasti ada slide-nya. Oke. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap ya. Saat penyelamatan sudah dekat ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Orang yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, Mazmur kita yang 98 ini, yang namanya kitab Mazmur, itu kitab yang berisi kumpulan puji-pujian. Sebagian besar kitab Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Daud ini memang orang yang luar biasa, ya. Setiap ada masalah sedikit dia langsung ambil kecapinya, dan kecapinya nempel di dadanya, dan dia memainkan kecapinya. Jadi hatinya begitu melekat kepada Tuhan. Makanya Daud punya suatu pribadi yang spesial di mata Tuhan. Ya, kita tahu ketika Raja Saul juga
setiap punya masalah dan minta Daud mengambil kecapi, wah Raja Saul hatinya juga menjadi tenang, ya. Jadi sebagian besar Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Dan tidak hanya dia saja yang menulis kitab Mazmur, paling tidak juga ada penulis-penulis yang lainnya, ya. Musa juga menulis, Salomo menulis, Asaf, Atan, Heman, dan anak-anak orang. Makanya kalau Bapak Ibu membaca kitab Mazmur, biasanya di situ ada tulisannya ya, Mazmur Daud, Mazmur Asaf, berarti dia menulis gitu ya. Tapi juga ada beberapa Mazmur tidak diketahui penulisnya. Nah, Mazmur 98 ini juga tidak terisi siapa yang menulisnya gitu ya, tapi tidak diketahui penulisnya. Dulu dalam tradisi orang Yahudi, ya, Mazmur 98 ini biasanya dinyanyikan setiap awal tahun ketika merayakan hari raya yang disebut dengan Rosh Hashanah. Di Inggris, ya, dulu, ya, kitab Mazmur ini sering dibacakan setiap malam dalam liturgi doa malam, ya. Selalu dibacakan Mazmur 98 ini, ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, gitu ya. Dan Mazmur 98 ini adalah kumpulan rangkaian dalam yang disebut dengan Mazmur Raja atau sering disebut dengan Royal Psalms. Nah, Mazmur Raja ini itu dari Mazmur 93 sampai dengan 99 itu disebut dengan Mazmur Raja, di mana isinya puji-pujiannya Allah itu dihormati sebagai Raja bagi umatnya. Dalam perikop kita ini, ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan terjemahan Mazmur 98 ini adalah saat penyelamatan sudah dekat. Tapi ada judul yang baru, ya, dalam versi terjemahan baru atau disebut dengan TB2 dari Kitab Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya diganti dengan Seluruh Bumi Memuji Tuhan yang Adil. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari pembacaan teks kita, ya, Mazmur 98 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ini sebenarnya berisi tentang nubuatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus, ya. Mari kita lihat Mazmur 98 ayat yang pertama, ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Perhatikan, ya. Dikatakan supaya kita bernyanyi untuk Tuhan yang baru, sebab apa? Ia telah melakukan, ya. Padahal sudah dilakukan atau belum pada waktu itu? Kalau namanya nubuat berarti sesuatu yang akan terjadi ke depan, ya. Jadi ini kurang lebih ditulis 50 abad 50 sebelum Masehi. Jadi masih jauh belum terjadi, tetapi sudah ditulis sebab Ia telah melakukan perbuatan padahal belum dilakukan, ya kan? Ayat yang kedua dikatakan Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan. Sudah diperkenalkan pada waktu itu disebutkan Mazmur ini? Belum terjadi. Karena ini berbicara yang akan terjadi ke depan, ya. Ayat yang ketiga bisa dikatakan Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah apa? Telah melihat keselamatan. Padahal pada waktu ini disampaikan ujung bumi belum melihat keselamatan. Tapi kenapa kok dikatakan Ia telah, terus Tuhan telah, segala ujung bumi telah melihat, seolah-olah sudah terjadi. Coba kita bandingkan bagian ini dengan Yesaya 9 ayat yang kelima. Di situ juga dikatakan sebab, wah ini ayat yang sering kita baca setiap bulan Desember, ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja Damai. Seorang anak telah lahir untuk kita. Pada waktu itu sudah lahir atau belum? Tapi kenapa di dalam Alkitab dikatakan seorang anak telah lahir? Bahkan tadi saya mulai tadi dikatakan Tuhan telah segala ujung bumi telah. Nah, Bapak Ibu, kita harus ketahui bahwa orang Ibrani itu kalau menulis sesuatu, ya, ini ciri khas orang Ibrani. Kalau menulis sesuatu belum terjadi, tapi dia tahu pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi, itu biasa ditulis dengan past tense atau sudah terjadi. Makanya tadi dikatakan seorang anak telah lahir, dan ini menjadi ciri khas, ya. Nah, kalau kita lihat dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga, saat tadi katakan ini adalah semua nubuat atau sesuatu yang akan terjadi. Kalau sekarang kita sudah melihat bahwa memang sudah terjadi, tapi ketika ini ditulis itu belum terjadi, ya. Nah, kalau ini adalah sebuah nubuat dan sudah terjadi, ya, kita harus tahu kapan nubuat ini digenapi, ya. Kapan seluruh bangsa itu melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Nubuatan dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 3 ini itu digenapi ketika pencurahan Roh Kudus. Kita lihat dari Kisah 1 ayat 8. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus apa? Turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika orang telah menerima Roh Kudus, orang dipenuhi Roh Kudus, dia pergi menjadi saksi, dia menceritakan sehingga segala bangsa mengenal atau mengetahui keselamatan yang daripada Tuhan, ya. Dalam Kisah 2 ayat yang keempat, lanjut Mas, ya. Dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti bersaksi kepada bangsa-bangsa. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu punya Roh Kudus di dalam hati, amin. Nah, kalau kita punya Roh Kudus dalam hati, kita pasti suka bersaksi. Bersaksi itu bukan kita bernyanyi di sini terus saya mau bersaksi, bukan itu. Bersaksi yang dimaksud adalah Bapak Ibu pakai mulutnya untuk cerita kepada temannya, cerita kepada saudaranya tentang apa? Tentang Yesus yang mengasihi kita, tentang Yesus yang sudah datang untuk menghapus dosa kita. Mau menceritakan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu? Itulah kebaikan Tuhan yang utama yang perlu kita ceritakan, ya. Jangan bukan hanya sekedar, oh kemarin saya itu tidak punya uang, hari ini saya punya uang. Bukan, oh kemarin saya tidak makan, sekarang saya bisa makan. Oh kemarin saya punya hutang, hari ini ada orang baik menolong saya, hutang saya dihapuskan. Bukan hanya sekedar itu terlalu receh, gitu ya. Tapi kebaikan yang kita mau ceritakan, yang Tuhan mau kita lakukan adalah kita menceritakan apa yang Allah kerjakan dalam Yesus Kristus Tuhan, ya. Dalam Kisah 2 ayat yang kelima, ya, ini yang saya mau katakan, mau menunjukkan bagaimana nubuatan tadi di Mazmur, ya, itu digenapi sampai ke ujung bumi. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, ya. Orang-orang Yahudi dari segala bangsa waktu itu datang ke Yerusalem, ya, karena mau merayakan hari Pentakosta. Jadi Pentakosta itu, kalau sekarang kita bilang setiap merayakan Pentakosta kan kita memperingati apa? Pencurahan Roh Kudus. Orang Yahudi itu Pentakosta itu adalah hari raya syukur panen, ya. Jadi orang-orang Yahudi dari seluruh dunia yang terdiaspora itu datang ke Yerusalem. Makanya semua ada di situ, numplak di situ, ya. Kisah 2 ayat 9 sampai 11, ya. Di situ dikatakan kita orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia. Mesopotamia ini nama kerajaan kuno Bapak Ibu, ya.
Mesopotamia itu dalam bahasa sekarang itu namanya Irak, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Wah, semua orang dari sana itu ada di situ. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, ya, mereka semua ada di situ pada waktu itu. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, ya. Tentang apa yang telah Yesus kerjakan untuk menyelamatkan kita. Jadi nubuatan dalam Mazmur tentang menceritakan perbuatan Allah dalam Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa sudah digenapi dan sekarang terus dikerjakan oleh yang namanya kita semua yang percaya kepada Kristus, ya. Lalu kenapa kita harus menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, ya? Sing a new song, ya. Mari kita telusuri lebih lanjut dari teks pembacaan kita, ya. Mari kita lihat ayat yang pertama tadi, ya. Di situ dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, ya. Kita diajak untuk apa? Menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Karena apa? Di situ dikatakan sebab Ia telah apa? Melakukan perbuatan yang ajaib. Perbuatan yang ajaib seperti apa? Di situ dikatakan keselamatan telah dikerjakan kepadanya. Ini itu siapa? Merujuk kepada Yesus Kristus, ya. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya. Nah, keselamatan seperti apa yang sebenarnya Yesus kerjakan di atas kayu salib buat kita, sehingga kita itu diajak untuk apa? Supaya kita menyanyikan nyanyian baru, ya. Paling tidak ada 4 hal yang Yesus kerjakan buat kita, dan itu harusnya membuat kita sadar, membuat kita bersukacita, dan kita bisa mengagumi bahwa betul saya mengagumi Tuhan, ya. Pertama, Yesus telah melakukan yang namanya rekonsiliasi hubungan manusia yang berdosa dengan Allah. Jadi kalau namanya rekonsiliasi, Bapak Ibu, itu artinya ada 2 pihak yang bersengketa. Setuju? Jadi pihak Tuhan sangat tidak suka melihat manusia yang berdosa. Pihak manusia yang berdosa itu mengambil jalannya sendiri, tidak bisa menghormati Allah, miskin penghormatan kepada Allah, bebal terhadap Allah. Dan ini perlu direkonsiliasi, ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah, dan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat yang ke-20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Kita orang berdosa, ya. Allah adalah yang suci. Hubungan tidak baik oleh karena kenapa? Keberdosaan manusia. Dan tanpa rekonsiliasi, tanpa didamaikan, kita tidak bisa pulih. Dosa tidak bisa menghalangi kasih Allah yang besar untuk merenggut kita dan mengembalikan kita untuk supaya kita menjadi orang yang dibenarkan. Dan itu sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Bapak Ibu. Yang bulan lalu kita sudah peringati dari Jumat Agung sampai hari kebangkitannya. Yang membuat kita sampai bisa ke neraka sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, sehingga di dalam Dia kita didamaikan. Bagian yang terakhir dari kalimat tadi firman Tuhan itu sangat menarik. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu sekalian,
Apakah engkau mau dirimu didamaikan dengan Allah? Kalau dosa yang membuat kita sampai masuk neraka sudah diselesaikan oleh Tuhan, kita memang masih hidup dalam tubuh yang penuh kesalahan, penuh dengan dosa ini, ya. Kita harus menghadapi hidup kita. Dalam hidup kita banyak tekanan hidup. Dalam hidup kita banyak masalah, betul apa tidak? Dalam hidup kita memang harus berusaha, bekerja. Dan dalam menghadapi itu, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau maut saja sudah diselesaikan oleh Tuhan, ya. Tapi bagaimana dengan hatimu dengan Tuhan? Adakah engkau mau membuka hatimu untuk Tuhan? Ya. Apa sih yang membuat sakit di hatimu? Apa sih yang membuat luka di hatimu? Apa sih yang menekan pikiranmu sehingga engkau mengalami gangguan di dalam batinmu? Hari ini saya mau katakan, kalau maut saja bisa diselesaikan oleh Yesus, apalagi hanya masalah luka-luka hati, apalagi hanya masalah kekecewaan, itu gampang diselesaikan oleh Yesus. Yesus bisa menyelesaikan. Cuma masalahnya, kamu mau nggak diselesaikan oleh Yesus? Apakah saudara bersedia? Kalau engkau mau diselesaikan oleh Yesus, engkau pun bisa disembuhkan oleh Yesus. Itu mudah bagi Yesus. Amin. Yang kedua, apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib? Dia menebus manusia dari dosa. Kita lihat Galatia 3 ayat 13, ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, ya. Kita seharusnya yang dihukum, mengalami kematian, tapi Yesus sudah mengalami kematian. Makanya Yesus memang datang untuk mati. Kalau Yesus tidak mati, kita tidak bisa ditebus. Dan Yesus datang untuk mati bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami yang namanya kematian kekal di dalam neraka. Dan itu sudah dikerjakan buat kita. Yang ketiga, apa yang Yesus kerjakan itu sehingga kita perlu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kita dibenarkan di hadapan Allah. Ayatnya dalam Roma 3 ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma. Karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus, ya. Ketika engkau percaya kepada Yesus dan engkau menerima yang namanya hidup yang kekal itu, apakah engkau membayar? Apakah engkau keluar uang? Apakah engkau harus membayar dengan segala ketaatan? Tidak. Kita tidak membayar. Itu semua gratis, cuma-cuma. Di luar sana semua yang gratis itu murahan, betul enggak? Kalau saya beli motor biasanya dapat jaket, ya. Misalkan ada merek Honda atau Yamaha, itu biasanya jaketnya itu berapa kali dipakai kancingnya tuh langsung lepas, ya. Dan saya tahu itu pasti murah. Tapi Yesus yang darahnya tercurah bagi kita itu bukan murahan, mahal, dan kita tidak bisa membayarnya. Makanya diberikan sebagai kasih karunia buat kita. Amin. Dia telah menebus kita. Beritahu sama kiri kanannya, kamu telah ditebus. Sehingga kita tidak akan mengalami penghukuman. Oke? Yang ketiga, apa yang Yesus kerjakan sehingga kita perlu menyanyikan nyanyian baru? Setelah kita ditebus, kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita di apa? Dibenarkan. Mari kita lihat ayatnya dalam Roma 3 ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma juga. Oh tadi ini sudah tadi, ya. Dibenarkan dengan cuma-cuma tadi juga sudah dibacakan dalam Fotum Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi bukan karena kita melakukan hal ini hal itu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang apa?
membanggakan diri atau jangan kamu sombong. Kita ini lebih bisa selamat murni karena kasih karunia Kristus kepada kita, dan kita dibenarkan di hadapan Allah. Kenapa kita bisa dibenarkan? Karena Kristus telah mengambil hukuman yang seharusnya kita tanggung itu, ya. Kristus telah memberikan persembahan kepada Allah, yaitu tubuhnya yang tidak berdosa itu, untuk memenuhi tuntutan Allah, sehingga kita semua terlepas dari murka Allah. Kita bersyukur kita menjadi orang yang dibenarkan, bukan karena kita orang benar, tapi karena kebenaran Kristus ditanggungkan kepada kita. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Yesus, dalam diri kita ada siapa? Ada Yesus, betul enggak? Kita pasti bisa melakukan kesalahan enggak? Kita bisa saja masih melakukan kesalahan, tapi kesalahan yang seperti itu di pemandangan Allah, oleh karena ada Kristus yang sudah di dalam kita, kita menjadi orang-orang benar, atau kita dibenarkan karena Kristus, dan itu semua dengan cuma-cuma. Amin. Amin. Yang berikutnya, apa yang membuat kita menyanyikan nyanyian baru yang Yesus sudah kerjakan? Yang keempat itu adalah ada pendamaian melalui kematian Yesus di kayu salib. Ada apa Bapak Ibu? Ada pendamaian. Mari kita lihat Ibrani 2 ayat 17, dikatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Kristus telah merekonsiliasi hubungan kita, kalau Kristus telah menebus kita, kalau Kristus telah membenarkan kita dan mendamaikan kita, berarti sekarang kita yang sudah di dalam Yesus tidak akan lagi akan mengalami penghukuman. Mari kita lihat Roma 8 ayat 1, ya. Kita baca bersama-sama, 3, 2, mulai. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Apa artinya? Kalau hari ini engkau sudah menyerahkan hidup engkau sepenuhnya kepada Yesus, itu artinya tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang sudah di dalam Kristus. Artinya kapanpun kita mati, kita masuk. Amin. Setuju? Percaya? Percaya. Mau mati sekarang? Enggak. Enggak mau. Oh, berarti sehat semua ya? Ya. Iya. Artinya Bapak Ibu, ya, kapanpun kita meninggal, ya kan, kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal, ya kan? Di dalam Yesus, ketika kita punya iman kepada Yesus, ketika kita percaya Yesus, tidak ada lagi penghukuman bagi Yesus. Ini berlaku kapan? Berlaku betul sejak hari ini ketika engkau percaya sampai selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, kalau begitu, namanya kan kita masih hidup, betul enggak? Apakah boleh seenaknya kita bikin dosa? Toh kita sudah ditebus, toh kita sudah direkonsiliasi, toh kita sudah dibenarkan. Ayo kita bikin dosa-dosa saja. Boleh begitu? Nah, sekarang saya kasih tahu, ya. Ketika kita sudah ditebus, ya, dosa kita sudah dibayar lunas, bukan dicicil. Lunas sampai kapan? Lunas sampai mayat kita nanti ditanam, itu sudah lunas dosa kita, ya. Artinya neraka tidak mungkin ditimpakan kepada kita. Amin. Kenapa? Karena Yesus sudah mengerjakan untuk kita. Makanya nanti di pengadilan, ya, kalau dalam pengadilan tidak ada kasus lagi mengenai surga neraka. Karena kenapa? Yesus sudah mengerjakannya untuk kita. Amin. Nah, kita harus bagi kanan. Kamu tidak masuk neraka loh, percaya Yesus, ya. Nah, perhatikan. Tapi bagaimana kalau kita tidak taat? Bagaimana kalau kita masih hidup seenaknya? Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, mulai. Ia tegur dan sebab ya, jadi setelah di dalam Yesus kita ini kan menjadi anak-anaknya, betul enggak? Yesus itu anak Allah yang sejati. Kita ini diangkat menjadi
Iya, makanya jangan sombong. Kita ini diangkat jadi anak, jangan sombong. Anak angkat jangan sombong, ya. Nah, kita harus hidup taat. Hidup kita harus berkenan kepadanya. Ingat, kita itu menjadi anak-anak raja. Belajarlah hidup seperti seorang anak raja, ya. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini misalkan ya Raja Solo mengangkat ibu sebagai anaknya, ya. Raja itu di situ itu di keraton itu kan biasanya kursinya itu di tengah-tengah gitu ya. Bapak Ibu pernah lihat bagaimana kalau anak raja itu akan menghampiri rajanya? Jalannya pernah? Oh, jalannya begini Bapak Ibu. Coba bisa praktekkan setengah mati kan? Bayangkan jalannya itu dari ujung sana sampai ujung sini gitu ya. Artinya apa? Diajar seperti itu. Sama ketika kita diangkat menjadi anaknya, kita diajar untuk hidup seperti Yesus hidup, ya. Yesus berdoa nggak setiap hari? Berdoa, ya. Bahkan itu menjadi gaya hidup Yesus. Yesus sering bangun pagi-pagi dan berdoa. Dalam Markus pertama ya ayat yang ke-35 itu murid-muridnya dikatakan Yesus bangun pagi-pagi ya dan apa? Berdoa. Bapak Ibu mau bangun pagi dan berdoa? Mau? Dan jangan hanya berdoa tapi juga menyanyi ya. Beritahu kiri kanannya menyanyi. Ya. Jadi bangun pagi jangan tengah tengok begini aja, jangan ngelamun makanya jauh gini ya. Alisnya jangan cemburu begini ya. Duduk bangun mulai menyanyi. I love you Lord. Bapak Ibu, semua masalah-masalah itu yang terpendam itu langsung terangkat ya. Semua batin-batin yang luka itu langsung dibebat dengan kasih yang dari Tuhan ya. Jadi ada sukacita yang besar ya. Jangan sampai ketidaktaatan kita akhirnya Allah menegur kita. Setuju? Mau dihajar oleh Allah? Ya, memang kita sudah ditebus, tapi ketika engkau hidup tidak taat, Bapamu di sorga menghajarmu. Ya. Makanya jangan biarkan hatimu penuh dengan sakit hati. Jangan biarkan hatimu penuh dengan kebencian. Akibatnya nanti bisa rusak. Setuju? Setuju. Mau rusak di dalam? Jangan, ya. Makanya dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, teorinya sudah tahu, ya kan? Tinggal dilakukan, ya. Dan kalau itu Anda lakukan, wajah Anda pasti begini. Coba senyum lagi, coba. Ya. Orang boleh mungkin tidak suka sama kita. Orang mungkin boleh menjauhkan kita. Tidak masalah. Tapi Bapamu di surga selalu menemani engkau. Amin. Bapamu di surga mengasihi engkau. Ya. Tapi kalau engkau biarkan semuanya itu sampah-sampah terkumpul di sini, ya resiko ditanggung. Ya. Mau biarkan sampah-sampah ada terus di dalam hatimu? Jangan, bersihkan itu ya. Dengan cara apa? Nyanyikanlah nyanyian baru. Wah, Tuhan engkau sungguh baik. Saya tadi setiap lagi menyanyi lagu itu mengingat kebaikan Tuhan itu selalu air mata saya itu tidak tahan untuk tidak mengalir ya. Karena kenapa? Saya juga orang jahat. Saya orang berdosa. Tapi mengingat kebaikan Tuhan yang sangat besar itu. Bapak Ibu, tidak ada satu orang di dunia ini mengasihi engkau dan mau memberikan nyawanya untuk engkau. Bapakmu pun tidak, mamamu pun tidak. Hanya Yesus yang memberikan nyawanya untuk kamu. Makanya jangan pernah bertanya, Tuhan kok tidak mengasihi saya? Saya puji Tuhan kok tidak mencintai saya? Wah, itu omong kosong. Itu artinya kau tidak tahu siapa Tuhanmu. Tapi ketika engkau menoleh ke belakang 2000 tahun yang lalu, nyawanya sudah diberikan untuk engkau. Dan itu kasih yang terbesar telah diberikan. Anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihi, anak satu-satunya, Yesus Kristus, diberikan untuk engkau dan saya, supaya kita dipulihkan dan kita memiliki hidup yang kekal. Lalu kalau begitu, apa itu nyanyian baru?
Nyanyian baru bukan soal lagu yang baru dikarang, ya. Nyanyian baru itu adalah soal bagaimana sikap hati kamu mengerti, memahami, dan merespon apa yang Allah kerjakan dalam Yesus Kristus untuk mendatangkan keselamatan bagi dunia. Dan ketika itu engkau pikirkan, dan ketika itu engkau nyanyikan, rasa terima kasih sikap hatimu, itu adalah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan Tuhan sangat suka akan hal itu. Kita tidak bisa bersyukur hanya soal hari ini saya masih bisa bernapas, hari ini saya masih bisa bekerja, hari ini saya masih bisa bertemu dengan banyak orang. Tapi yang membuat Allah itu sangat bersuka cita sekali ketika kita mensyukuri apa yang telah Dia kerjakan dalam Yesus Kristus, dalam kematiannya, yang Dia memberi merekonsiliasi, Dia menebus, Dia membenarkan, dan Dia mendamaikan kita dengan Allah. Amin. Apakah engkau mau disembuhkan oleh Tuhan? Mau? Sungguh? Tuhan itu sangat mampu menyembuhkan engkau. Tapi masalahnya, apakah engkau memberikan hatimu untuk disembuhkan oleh Tuhan? Itu lain hal. Tuhan tidak pernah memaksa engkau untuk disembuhkan kalau engkau tidak mau. Makanya dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang membukakan, aku akan apa? Masuk. Setelah masuk, dijadikan apa? Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Dia tinggal di dalam hatimu, jangan biarkan sampah-sampah sakit hati ada di situ. Ya? Jangan biarkan kemurkaanmu, kebencianmu ada di situ. Ya? Berikan Dia ruang untuk mendamaikan hatimu. Dia menerima engkau apa adanya, dan Dia mencintai engkau. Kalau engkau mau dipulihkan oleh Tuhan, kalau engkau mau disembuhkan oleh Tuhan, hari ini Dia bisa melakukan, asal engkau bersedia, karena Dia tidak pernah memaksa. Apakah engkau bersedia? Mari kita bangkit berdiri. Ya, tim singa tolong bantu ya. Kita nyanyikan The Goodness of God. Ya. Mari kita curahkan segenap hati kita untuk Tuhan. Ya. Ingat kebaikannya untuk Tuhan. Bahwa orang terkasih terdekat kita tidak akan pernah mau mati bagi kita, tapi Yesus mau mati bagi kita. Ya. Semua bangkit berdiri dan semua buka mulutnya untuk bernyanyi. Ya. Supaya kita sama-sama menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Mungkin beberapa dari Anda mungkin merasa sulit untuk membuka mulut, tapi buka saja mulutnya, keluarkan suara, dan nanti biarkan Roh Kudus menjamah hatimu, dan engkau dipulihkan oleh Tuhan.